Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syariful Muhammad. Di sini saya akan melakukan presentasi dan demo dari tugas sistem cerdas. Nah, sebelum saya melakukan demo, di sini saya akan menjelaskan dari codingannya terlebih dahulu ya. Di mana backend yang saya gunakan, di sini saya menggunakan Flask backend, di mana di sini menggunakan bahasa Python, dan untuk front end-nya saya menggunakan React atau di sini ada TSX ya yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan model yaitu dari kesehatan 7B dengan tipe file yang bernama GGUF. Nah, di mana model kesehatan ini saya dapat dari Hugging Face. Nah, setelah saya download dan akhirnya model ini saya masukkan ke dalam backend-nya. Nah, di dalam backend-nya ini modelnya itu saya modif lagi, di mana eh, saya modif itu menggunakan prompt. Nah, sebelum masuk ke prompt, di sini saya memasukkan filter atau beberapa kata yang memungkinkan itu menjadi high risk atau menjadi kata-kata yang sensitif yang dapat menimbulkan yaitu menjadi lebih halu atau lebih liar dalam mendiagnosis sesuatu hal. Contohnya ada asma, bronkitis, diabetes, jantung yang dimana itu seperti kayak penyakit-penyakit yang lebih harus teknis gitu di dalam saat dijelaskan seperti itu. Dan mungkin di sini ada prompt yang dimana prompt ini saya gunakan biar nantinya model kesehatan ini menjawab sesuai aturan prompt yang sudah dibuat, dan promptnya seperti ini ada di layar. Dan ini merupakan tampilan dari uh, chat AI atau chatbot ya, dimana sini saya namakan Syarif Med AI. Sebelumnya saya akan jelaskan seperti fitur-fiturnya dulu ya. Sini ada fitur dark mode, dan sini ada settings. Di sini mana setting ini kita bisa melihat light mode, terus ada text to speech-nya, dimana ketika kita menyalakan ini uh, nantinya ketika model AI ini sudah ada jawaban, maka akan ada suara yang dihasilkan dari AI-nya itu. Jadi akan dijelaskan secara suara gitu. Dan kita bisa mematikannya juga. Dan setelah itu sini ada voice input. Jadi kita bisa melakukan pertanyaan dengan menggunakan suara saja tanpa kita mengetik. Dan sini ada microphone sensitivity, di mana di sini kita dapat melakukan adjust atau dapat mengatur eh, tingkat sensitivitas dari mikrofon itu sendiri. Nah, di sini ada keluhan atau kayak quick chat yang bisa langsung kita klik gitu seperti itu. Di sini juga ada, dan kita bisa dapat melakukan new chat, delete chat, dan kita dapat melihat chat history dengan dapat melihat juga timestampnya seperti itu. Oke, mungkin kita langsung dapat melakukan testingnya aja ya di dalam website Syarif Meta ini. Bagaimana cara tips untuk menjaga pola hidup yang sehat? Nah, di sini AI-nya sudah menjawab ya, di mana pola hidup yang sehat adalah penting untuk menjaga kesehatan. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan, yaitu seperti makan makanan sehat, berolahraga, tidur yang cukup, dan mengurangi stres. Nah, dan di akhir yang ini yang penting ya, konsultasi dengan dokter untuk informasi lebih lanjut. Jadi si AI-nya itu tidak asal-asal begitu. Jadi lebih baik disarankan ke dokter tanpa melakukan diagnosis sendiri seperti itu. Coba saya tanya. Dan di mana di sini sudah support ya melakukan interaksi. Makanan seperti apa yang dikategorikan di dalam pola hidup sehat? Di sini modelnya sudah menjawab ya, dimana di sini jawabannya makanan sehat adalah makanan yang kaya akan nutrisi dan rendah dalam gula, garam, dan lemak. Contohnya sayuran, buah, biji-bijian, daging, dan susu. Nah, cuman di sini masih ada terdapat beberapa kurangnya, yaitu masih terlalu banyak emot-emot yang diberikan. Tetapi menurut saya sudah sangat cukup di dalam model AI lokal. Oke, mungkin kita akan coba ya mode voice inputnya. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah Anda berikan. Bisa kita lihat di sini eh, voice inputnya itu sudah sangat-sangat berfungsi dengan baik ya, dimana
kata-katanya tidak ada yang typo dalam menerjemahkan dari suara menjadi teks seperti itu. Dan kita coba nyalain TTS voice-nya dan kita coba apakah akan mengeluarkan suara. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaan kamu. Semoga informasi yang diberikan bisa membantu kamu. Tanda pagar Syarif tanda hubung Met AI. Nah, di sini bisa dilihat sudah berhasil ya, dan fitur dari TTS voice-nya itu berfungsi. Oke, kita akan coba lagi dan kita akan menanyakan terkait penyakit gitu. Apa penyebab demam? Misalnya kita tanya ya. Demam bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti infeksi, kondisi medis, atau reaksi kepada obat. Jika demam berlangsung lebih dari 3 hari, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Tagar Syarif Medai, tagar kesehatan, tagar demam, Oke, tagar sekarang kita infeksi, akan tagar coba kondisi untuk medis, tagar obat, tagar menanyakan obat ya. konsultasikan ke dokter, Apakah tagar AI ini Syarif atau Med, model ini tagar akan Syarif Medai, memberikan tagar obat Syarif Medai. atau tidak? Tanda pagar Syarif, tanda hubung Med AI. Di demam 4 hari. Halo, demam bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti infeksi, kondisi medis, atau reaksi kepada obat. Jika demam berlangsung lebih dari 3 hari, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Obat yang cocok tergantung penyebabnya, jadi konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan obat yang tepat. Nah, Tagar Syarif Medai, tagar kesehatan, bisa tagar demam, kita lihat tagar di infeksi, sini tagar kondisi bahwa medis, tagar modelnya obat, itu tagar tidak konsultasikan ke langsung dokter, tagar memberikan Syarif Med, hasil tagar Syarif atau Medai, tidak tagar langsung memberikan Syarif obat Medai. atau Tanda rekomendasi pagar obat yang Syarif, kita tanda tanyakan hubung seperti Med itu. AI. Dimana di sini bisa dilihat modelnya itu langsung bilang kita harus segera dapat melakukan konsultasi. Lebih baik konsultasikan itu ke dokter untuk dapat mendapatkan obat yang tepat. Jadi hasil dari prom yang sudah dibuat itu sudah berhasil ya di dalam implementasi ketika kita melakukan atau sudah ketika kita menggunakan website dari Syarif Media ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi metode yang sudah saya gunakan di paper untuk dapat membangun chatbot dari Syarif Media ini. Di sini saya menggunakan experimental method, yang dimana di experimental method ini workflow-nya itu ada, yaitu pertama kita itu menyiapkan back end development-nya itu menggunakan Flask dan juga menggunakan lokal LLM itu sendiri, yaitu seperti kesehatan 7B tadi, ini mana itu adalah sebuah model LLM yang digunakan secara lokal seperti itu, jadi tidak menggunakan internet. Nah, setelah itu kita menggunakan prompt design dan kita melakukan optimasi. Nah, seperti yang di codingan tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa di sini saya sudah menggunakan prompt desainnya gitu, dan saya sudah melakukan optimasinya di dalam prompt ini untuk agar AI ini tidak dapat menjelaskan atau memberikan diagnosis yang secara berbeda seperti itu. Nah, di sini sebelum kita melakukan implementasinya, bahwa saya sebenarnya sudah melakukan testing dari bad score dan toxic evaluation-nya untuk mengukur sebagaimana atau untuk mengetes bahwa apakah model ini sudah bisa diimplementasikan atau tidak. Yaitu dalam untuk menentukan hal itu kita dapat melakukan BART score dan toxic evaluation. Nah, dari BART score-nya sendiri, bahwa setelah saya tes, saya gunakan prompt-nya, bahwa dari hasil BART score-nya ini bisa dibilang cukup tinggi ya, 0,727, dimana bahwa hasil interpretasi dari BART score-nya ini tinggi. Jadi jawaban yang akan diberikan itu akan diberikan secara relevan, secara semantik, dan cukup akurat untuk chatbot medis. Nah, setelah kita melakukan BART score-nya, kita menguji toxicity dari modelnya sendiri begitu. Dan ini skornya sudah keluar.
dan bisa kita lihat dari tingkat hasil toxicity dan safety-nya itu sudah keluar bahwa dari segi identity itu bisa dibilang rendah, identity attack-nya itu rendah, dan opsin-nya itu rendah, threat-nya rendah, insult-nya rendah. Cuman di bagian toxicity ini dia itu masuk ke kategori sedang tapi bisa dipakai, tetapi harus memerlukan perhatian yang ringan. Jadi kesimpulan dari hasil BERT dan toxicity-nya ini bisa dibilang tingkat toxicity itu berada pada kategori yang sedang. Tapi masih di dalam konteks batas aman untuk chatbot kesehatan dasar. Nah, di mana semua indikator keamanan seperti insult, threat, offset, identity, terus attack itu berada pada tingkat yang sangat rendah. Yang dimana bisa dibilang kesimpulannya model ini aman dari unsur penghinaan, ancaman, bahasa kasar maupun serangan identitas seperti yang sudah kita testing tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke front end implementation React Web Interface. Di mana di sini bisa kita lihat di sini untuk backendnya itu saya menggunakan Flash backend yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di mana di Flash ini saya membuatkan prompt, memasukkan model yang sudah saya download dari Hugging Face, dan setelah itu saya implementasikan ke dalam front end menggunakan React. Dimana di React ini ada beberapa komponen ya, seperti chat area, ada delete confirm modal, greeting screen. Ini mana itu untuk dapat menampilkan tampilan awal atau front end dari user, yang dimana front end ini sudah terhubung dengan back end. Nah, setelah itu masuk ke final system development, di mana di final system development itu yang artinya bahwa uh, model ini sudah bisa 100% jalan dan digunakan di dalam lokal, dan kita bisa gunakan tanpa menggunakan internet itu sendiri. Oke, sekian mungkin penjelasan dari metode yang saya gunakan dan sudah dijelaskan di dalam paper Development and Evaluation of a Local Large Language Model Based Healthcare Chatbot Using BERT Score and Toxicity Analysis. Yang dimana di sini saya sudah dijelaskan terkait dari semua metode dan dari awal saya buat hingga final system development itu seperti apa, dan kurang lebih penjelasan di dalam paper ini seperti apa yang saya sudah demokan tadi sebelumnya di dalam website Syarif AI seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.